Kalau orang sakaratul maut mengucapkan istighfar, bagaimana tuh Pak Ustaz? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Nanti lidahnya nampak bergerak, suara udah tak ada lagi, bibir tak lagi bergerak. Hebatnya Allah Ta'ala, ada kalimat kalau diucapkan tak perlu bibir bergerak, lidah saja bergerak, tak bersuara, la ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya, lidahnya nampak bergerak la ilaha illallah, diam, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau, berapa harga sawit, berapa ikan sekilo, ingatkan la ilaha illallah sampai akhir kalamnya, la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia pas mau mati itu astagfirullah? Tak masalah, karena substansi makna la ilaha illallah ada dalam astagfirullah, ada dalam salawat, ada dalam subhanallah, ada dalam alhamdulillah, ada dalam Allahu Akbar. Nabi ketika mau meninggal dunia, apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, kata Nabi. Tengok kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah akan bersama dengan sahabat-sahabat a'la yang tinggi, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin. Jadi jangan nanti waktu menengok ada orang sakaratul maut, astagfirullah, su'ul khatimah. Nah, karena substansi maknanya tetap ada. Mohon doanya hari ini pertama dalam hidup saya sholat subuh berjamaah. Allah Allah. Dan jangan takbir tu orang. Saya sekeluarga betul-betul hijrah dan dapat menghafalkan ayat-ayat sholat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semakin banyak saudara, tetangga, kawan awak nan hijrah, dan Masjid Mujahidin Iko menjadi titik awal hijrahnya. Sebab Iko dibangun atas dasar keikhlasan. Dari keikhlasan hati orang nan membangun itu, menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah, dan orang nan sudah sembahyang di siko istiqomahnya sampai hari kiamat. Pak Ustaz, apa hukum kerja ojek online? Kadang dapat penumpang anak gadis, tanpa disadari bersentuhan. Bisa tak di-request nenek-nenek aja? Tak bisa. Kira-kira bisa tak? Pesankan ke perusahaan tuh, saya muslim, anak lajang, belum nikah, takut saya silap. Membonceng anak gadis ini dua kemungkinan. Kalau tak dia silap, kita silap. Nah, jadi sebenarnya bisa itu diatur. Makanya kalau tuh ojeknya ngaji dan adminnya juga ngaji, bisa diaturnya. Nah, ini untuk yang anak gadis kasih ke bapak nih. Bapak ini selalu buat tasbih, berzikir aja. Atau ada ojek perempuan. Ini bisa. Tapi kalau ada kerja lain yang hilang dari syubhat, tak ada lain Pak Ustaz. Saya pun sedang susah pula. Ini anak masih kecil, ada pula dalam kandungan, rumah lagi ngontrak ini, pakailah hukum darurat. Tapi kalau tak darurat, hanya mau cari kaya, tapi rasanya saudara kita ini sedang memerlukan, dalam keadaan terdesak, mau minjam kepada orang malu, maka pakai hukum darurat. Banyak-banyak bertasbih aja lah waktu apa tuh. Makin dipegangnya pinggang tuh makin cepat tasbih. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan Ustadz. Udah 16 kali saya datang tak jumpa. Kau kemana aja? 8 tahun aku ke Batam udah. Bagaimana cara orang
lain atau saya bisa mengenal lebih dekat dengan makna syukur membawa nikmat. Macam judul sinetron. Oh, yang judul sinetron itu Sengsara Membawa Nikmat. Yang Sengsara Membawa Nikmat, Sandi Nayawan dengan Desi Ratnasari. Yang kalian potong nanti GR pula artis tubuh saya. Karena kebanyakan manusia sekarang ini ingin nikmat tapi tak pernah bersyukur. Kalau engkau tidak menganggapnya sebagai nikmat, pasti kau tak akan pernah bersyukur. Betul? Kapan kita baru bersyukur? Kalau kita menganggapnya sebagai nikmat. Begitu pagi bangun, begitu pagi bangun, begitu pagi bangun. Maka bangun pagi itu kau tidak anggap sebagai nikmat, tapi kau anggap itu sebagai rutinitas. Makanya kau tak bersyukur. Setiap lapar makan, setiap lapar makan, setiap lapar makan. Maka makanan itu tak kau anggap sebagai nikmat. Kenapa? Bahkan kau katakan makan itu wajib ada. Mana makanan? Berapa banyak ibu-ibu itu biru matanya gara-gara tak ada makanan, ditempeleng lakinya. Ada juga yang salah pakai makeup. Kita baru bersyukur kalau kita menganggapnya sebagai nikmat. Makanya ketika kita bangun pagi, kita tidak katakan bangun pagi itu rutinitas. Bangun pagi itu adalah nikmat. Barulah kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Pengajian ini nikmat tak? Ada orang-orang di masjid yang mengatakan pengajian ini nikmat, tapi banyak yang di luar sana pengajian itu dianggapnya pelengkap penderitaan. Sudahlah dia di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah kena repet, di masjid kena amuk. Ustadz itu ceramah mengamuk aja. Jadi dianggapnya ustadz inilah melengkapkan penderitaanku. Akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Syarat bersyukur yang pertama, anggaplah, pandanglah sesuatu itu sebagai nikmat. Apa hukum kegiatan arisan julo-julo door to door dalam 1 juta dikeluarkan 25.000 untuk ketua? Pesertanya jelas. Saya, Pak Bupati, Pak Anggota Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Buya, Ustadz Zul, alumni, guru, 10 orang. 1 orang 100.000. Maka diundi keluar 1 juta. Kebetulan yang diundi pertama keluar Abdul Somad. Maka akadnya waktu itu adalah akad hutang. Karena saya baru memasukkan 100.000, berarti saya berhutang 900 kepada 9 orang. Boleh. Tapi karena yang mengutip duit ini adalah salah satu, dan dia datang itu pakai ongkos minyak, tak mungkin dia naik setan, naik jin. Maka saya katakan, untuk bermusyawarah kita, bagaimana kalau untuk ongkos minyak dia ini kita kasih 20.000, sepakat, tidak riba. Tapi yang jula-jula yang haram itu begini, datang orang ke rumah kita, ibu mau tak ikut jula-jula? Nanti kalau menarik 1 juta, ibu cuma dapat 900. Itu sebetulnya jula-jula fiktif, pesertanya tak jelas, orangnya tak ada. Itu adalah rentenir riba pakai baju jula-jula. Gimana? Jelas? Kalau yang model pertama, jelas pesertanya, tahu orangnya, memang betul hitungannya 10. Betul. Tapi kalau jula-jula fiktif, pesertanya tak tahu, entah duit siapa, entah orangnya mana, akadnya tak jelas, itu sebetulnya riba rentenir tapi pakai baju jula. Hati-hati. Apakah boleh anak angkat dijadikan istri? Why not? Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan. Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan.
maka dia menjadi mahram bapak. Ibu kalau mau punya anak angkat, cari keponakan ibu yang laki-laki. Tapi kalau bapak cari anak angkat anak orang lain yang tak ada hubungan mahram dan tidak disusukan oleh istri bapak, masalah berawal dari anak angkat lama-lama menjadi bini angkat. Ada 3 masalah anak angkat. Yang pertama, hukum adopsi di Indonesia menjadi bermasalah pada anak angkat ada 3. Yang pertama, anak angkat dipakai nama ayah angkat dalam penulisan bin haram. Ud'uhum li abaihim, pakai ayah kandung, tak boleh ayah angkat. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah. 2, banyak ayah angkat ketika mau mati meninggal dibuatkan surat wasiat semua harta untuk anak angkat. Nanti kalau aku mati semua hartaku untuk anak angkat, adapun saudara kandungku itu selop jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Anak angkat hanya boleh dapat wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Kalau lebih daripada itu haram. Yang ketiga yang jadi masalah adalah kalau bapak punya anak angkat, nanti bapak berdua-dua di rumah dengan dia. Ibu punya anak angkat, ibu pun berdua-dua, tak ada mahram. Haram. La yakhluwanna rajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan tanpa mahram. Tapi dia udah macam anak saya Pak Ustaz, dia udah macam ayah saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan datang. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tak 1-2 kejadian, terlalu banyak untuk diceritakan. Tonton di YouTube, lihat, dibaca di koran, di internet, kejadian tentang ayah angkat, anak angkat ini. Maka kita jaga keluarga daripada perbuatan yang haram. Bagaimana dosa menjual tanah harta pusaka tinggi? Ama awak nan padusi, ama awak itu padusi. Inyo mandape harato tinggi sawah. Itu bukan hak milik, tapi inyo adalah hak pakai. La yurasu wala yuhabu wala yuba'u. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Diwariskan maksudnya kepada ahli waris, tapi itu adalah wasiat turun temurun dari anak padusi turun ke anak padusi, turun ke anak padusi. Inyo sama macam wakaf zuriyah. Gunanya untuk apa? Supaya padusi Minangkabau tidak paralu kaluar nagari untuk mencari makanya insyaallah zaman berganti, musim berubah. Padusi Minangkabau sesusah-susahnya padusi orang awak tetap ada bareh de apa de ado harato tinggi tadi. Tapi kalau itulah dijual, maka anak cucu awak beko iyo kalau dapat suaminya nan kayo, iyo kalau dapat suaminya nan hebat pejabat, kalau nasib indah na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menyadari ini. Sebenarnya itu hukum dibuat adalah untuk menjaga kehormatan perempuan. Pada pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menyikapi pemimpin negeri yang zalim? Apa yang harus kita lakukan? Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Saya tak akan pernah berhenti berceramah, berkhutbah, bertausiah, masuk kampus, keluar kampus, masuk kampung, keluar kampung, masuk negara, keluar negara. Yang ngasih izin datang, yang nggak ngasih izin pulang. Apa susah payah-payah. Selama hayat di kandung badan, selama masih boleh. Kalau tidak juga boleh. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dulu begitu juga. Imam Bukhari nggak boleh ceramah, akhirnya ngadu kepada Allah. Allahumma qad dhaqat alayyal ardu bima rahubat faqbidni. Ya Allah, dulu waktu aku menuntut ilmu 16 tahun keliling Makkah, Madinah, Mesir menuntut ilmu. Tapi sekarang begitu banyak tekanan. Faqbidni, cabutlah nyawaku. Sebulan sudah berdoa, mati, meninggal dunia. Saya sudah berdoa sering, nggak mati-mati. Takdir kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh sebab itu, maka
tak pernah berhenti saya sampaikan, anggota dewan. Kenapa Ustaz cerita anggota dewan? Karena mereka dipilih aspirasi rakyat, dia mesti mencuarakan itu. Saya sampaikan di berbagai macam majelis. Uang negara yang diambil, maka disampaikannya karena mereka yang menyampaikan rancangan undang-undang, meresmikan undang-undang yang tingkat kabupaten, kota, provinsi, perda, perbub, perwagub, maka tak pernah berhenti menyampaikan, tentu dengan berbagai macam cara yang santun. Udlu ila sabili rabbika bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun mau berdebat, debat dengan cara yang sesuai menurut aturan syariat Islam. Makanya kalau Bapak Ibu dengar ceramah saya baik-baik, saya tak pernah menyebut nama sampai sekarang. Saya tak pernah menyebut partai, tapi saya tak menyalahkan kawan-kawan ustadz-ustadz lain yang menyebut. Mungkin itu metode yang dia pakai. Ini kita gini kan ibarat makanan juga. Ada makanan pedas, macam jenis musik juga. Ada yang metal, ada yang slow, tapi substansinya mesti sama, mengingatkan kita ini akan bangkit kalau cuman ada dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada, bantai saja, suka hati hantam kromo, na'udzubillah. Saya sampaikan hadis, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan itu, la yusikanna ayab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan turunkan hukuman. Summa tad'unahu, setelah hukuman datang kamu berdoa pagi, petang, siang, malam, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Saya sesuai dengan kemampuan saya, tausiah, ceramah, khutbah, lokakarya, seminar, masuk kampus. Ini pulang dari sini akan masuk kampus di Andalusia, Bogor. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. 2 kali diulangnya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa, Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini, Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Ya, udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu, alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah melihat siapa yang paling baik amala. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amalah. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunat, itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buat ya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan bunda menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS,
Apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP. KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustaz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustaz-ustaz? Kumpulkan ustaz-ustaz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah, lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai mak, nih, berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Asal balik susah. Belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amalah. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Itulah dia, sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang melanggar peraturan, sakingkan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Jangan kau tanya lagi. Hebatnya jamaah, tengok. Memang sengaja niat. Ini namanya pertanyaan niat. Diketik, habis itu di print. Cuman ngoyaknya aja agak kasar sedikit. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap anak-anak atau yang sekolah di Timur Tengah? Wah, saya ini setelah tamat pulang ke tanah air membawa pemahaman yang kurang sesuai dengan kultur, karakter dasar keindonesiaan. Merasa ibadahnya paling benar. Nyindir saya ini. Timur Tengah katanya. Saya dari S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 sekarang di Sudan. Saya ngasih tahu aja. Nampaknya saya disindirnya nih. Kemudian mudah pula memponis ibadah orang lain bid'ah. Dan tak ada contoh langsung dari Nabi. Apakah pandangan tersebut muncul dipengaruhi oleh sistem kurikulum di kampusnya atau lingkungan pergaulannya?
Kami di Al-Azhar diajarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada ulama pula yang tidak mengaku bermazhab secara taklid, seperti pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan pendapat mazhab Zahiri, Daud Az-Zahiri, dikaji semua di Al-Azhar. Makanya yang saya sampaikan selama ini, begini menurut mazhab ini, begini menurut mazhab ini, itu metode di Al-Azhar. Saya mengamalkan ini, tapi saya tidak membid'ahkan yang ini. Kami diajarkan tak boleh membid'ahkan selama ada dalilnya. Walaupun kami tidak mengamalkannya. Menurut mazhab ini boleh, tapi saya pribadi pakai mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam subuh tadi? Jelas-jelas Pak Imam mempersilakan. Mari Pak Ustaz. Beliau gini kan lagi, saya gini kan Pak sekali. Saya sekolah di Maroko, mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, tak panjang, karena qiraatnya warsh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Rakaat kedua, kunutnya sebelum ruku. Kunut mazhab Maliki, kunutnya sebelum ruku. Wallahu wasi'un alim. Kunutnya tak berbunyi, kunut silent. Allahu Akbar. Andai saya bawa mazhab Maliki tadi jadi imam saya sholat subuh di sini, benar apa salah? Apa pula salah? Kalau salah mazhab Maliki, salahlah sekolah saya, salahlah guru-guru saya, salahlah Imam Malik bin Anas. Kalau saya bawa tadi sholat mazhab Maliki, salahkah sholat saya? Tidak salah, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, salahkah sholat saya? Tidak, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i, menimbulkan fitnah. Belum selesai sholat, anak-anak muda di belakang udah berbisik, sholat apa ini? Kata kawannya yang di sebelah, tak usah kau tanya, sholat aja kita. Gak boleh ngomong. Gak boleh ngomong sedang sholat. Sedang sholat nih. Itulah makanya ada mata pelajaran kami dulu di Al-Azhar namanya Fiqhud Dakwah, fikih dakwah, memahami keadaan dakwah orang lain. Jangan kita pulang bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah. Akhirnya balik kita ke kampung, semua di kampung tuh masuk neraka. Akhirnya surga yang dibuat Allah begitu luas, seluas langit dan bumi, isinya cuma 3 aja dia. Ustadz tuh bininya sama mertuanya. Yang lain bapaknya pun masuk neraka, emaknya pun masuk neraka. Emak baca Yasin masuk neraka, bapak tahlil masuk neraka. Kata bapaknya, kata emaknya, rasa-rasa nyesal aku mengandung kau dulu. Salat istisqa sebaiknya dilakukan pada saat kapan Pak Ustaz? Salat istisqa dilaksanakan pada saat kemarau panjang. Cara pelaksanaannya 2. Yang pertama, sedang khutbah Jumat. Nabi sedang khutbah Jumat, masuk orang Arab Badui. Ya Muhammad, halakatil amwal, kebun kami kering, kambing kami mati. Nabi sedang khutbah, langsung Nabi angkat tangan, aghithna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan. Selesai sholat Jumat, keluar Masjid Nabawi, basah lantai, basah tanah Masjid Nabawi. Begitu kabulnya doa Nabi. Jadi melalui sholat Jumat. Yang kedua, sholat istisqa khusus.
Di mana Nabi sholat istisqa? Nanti bapak ibu kalau pergi umrah, cari ini kiblat, sebelah kanan ada namanya Masjid Rumamah. Rumamah arti awan. Karena Nabi waktu sholat istisqa datang awan di atas. Tinggal turun saja lagi. Selesai istisqa turun dia ke bawah. Saking kabulnya doa. Kenapa doa kita tak dikabulkan? 4. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Salat istisqa, mohon kepada Allah ketika panas berkepanjangan dan tidak turun hujan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita sehingga menghilangkan segala malapetaka, bencana dan musibah. Kertas terakhir. Alhamdulillah dapat bertemu dengan Ustaz pertama kali. Saya dah selalu kemari karena selalu ada halangan untuk ketemu. Pertanyaan, mana yang lebih didulukan? Diturunkan lutut apa tangan waktu sujud? Sujud. Allahu Akbar. Lutut dulu, baru tapak tangan. Mazhab Syafi'i. Hadisnya riwayat Abu Wa'il. Sedangkan yang menyebutkan tangan dulu hadis Abu Hurairah. Tapi matannya maklub. Maklub artinya terbalik. Tangan dulu. Allahu Akbar. Tangan dulu. Baru lutut. Tapi dua-duanya boleh dilaksanakan. Tapi jumhur mayoritas ulama lutut dulu, baru tangan. Tapi kalau ada yang melaksanakan tangan dulu, saya pun tak salahkan. Asal jangan kening dulu. Itu terjungkal namanya. Lutut dulu. Jumhur mayoritas ulama. Kalau ada yang membuat tangan dulu, termasuk buku sifat salat Nabi Nasiruddin Albani, kata dia tangan dulu. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Kita dari Singapura, Batam boleh buat jamak qasar tak Pak Ustaz? Singapura ke Batam, qasar bukan lewat negara, bukan pula lewat air, tapi jarak 89 km. Yang payah ngapal 89, ingat aja Wali Songo. Si Ciloro 4, 5, 6, 7, Songo 90 km, 89 km. Dari Singapura ke Batam sampai 89. Jadi bukan jaraknya negara. Dari Batam ke Pekanbaru satu negara, Indonesia. Tapi boleh jamak qasar. Dari Batam ke Singapura tak sampai jarak qasar. Tapi saya udah keluar negeri. Siapa pula bilang ada rukun jarak qasar? Boleh mengqasar satu kalau keluar negeri. Ada itu. Singapura itu Melayu dulu. Ini kerajaan Riau Lingga. Ini dulu dikuasai kerajaan Riau Lingga. Singapura itu pun masih Riau Lingga. Nama kerajaannya Melayu kecil Tumasi. Dulu Tumasi namanya. Sedangkan kami kerajaan Melayu juga, Siak Sri Indrapura. Medan itu kerajaan Melayu juga, Melayu Delhi. Nama istananya Al-Masud, istananya Maimun. Masih sama-sama kerajaan Melayu. Jadi tetap sholat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, tidak jamak, tidak qasar, karena tak cukup rukun syarat untuk jamak qasar. Jadi yang baiknya ada katanya boleh Pak Ustaz, ada katanya tak boleh. Tak usah ikut katanya. Ikut adalah kata ulama. Jadi yang mengatakan 89 km itu dari siapa Pak Ustaz? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili.